Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Balik lagi dengan saya Arel. Kali ini kita tetap di segmen bisnis, guys. Oh, di depan sudah ada yang baunya enak banget. Kali ini di podcast Cao Ekam kita kedatangan pengusaha muda, pebisnis, mahasiswa, dan dia juga YouTuber sama kayak kami. Jadi nggak cuma muda, ganteng, banyak banget bisnisnya gitu. Udah pernah kerja, udah pernah ngejalanin banyak hal gitu. Kayaknya luar biasa banget ya guys ya. Kita langsung aja ngobrol sama tamu kita pada sore hari ini. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini nggak cuman ya guys. Seger ya guys. Nggak cuman ini yang seger, yang punya juga seger. Kak Krisna Lewinski. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lebih akrab disapa dengan Kak Krisna, bener? Ya, Krisna boleh, Kiki boleh, terima kasih banyak. Krisna boleh, Kiki boleh. Kayaknya lebih ke Krisna aja ya, biar teringat dengan dewanya orang India. Nah, kesehariannya nih Kak, kalau boleh tahu Kak. Sekarang lagi memang fokus ke usaha martabak. Temen di selingnya dia itu sambil kuliah juga. Mahasiswa guys, pengusaha dan mahasiswa. Cuma telat sih kuliahnya. Oh iya, sama kami juga. Kami juga, saya juga mahasiswa Kak. Oh iya. Telat 20 tahun. Kalau boleh tahu Kak, ngambil jurusan apa nih Kak? Saya salah satu mahasiswa di kampus swasta itu Amik Master Lampung itu di Kemiling. Jurusannya akuntansi komputer. Sekarang semester 4 sih. Semester 4. Kenapa nggak ngambilnya ekonomi Kak? Karena di situ baru ada dua sih, karena kan baru berdiri lagi dulu kan. Baru ada manajemen sama akuntansi. Jadi kalau saya sih niat kuliah kan sebagian orang itu pengen satu ngambil gelar atau buat kerja. Kalau saya nggak, niatnya itu pengen benahin gimana bisa jalanin usaha itu benernya. Jadi di akuntansi itu mungkin opsi yang bagus sih. Untuk menunjang marketingnya, manajemennya, atau ya itu bisa juga masuk ke situ ya Kak ya. Terutama biasanya kalau pengusaha itu kita harus kuat di digital ya Kak. Ya, gitu. Karena sekarang kalau cuma jualan pinggir jalan kayaknya nggak menunjang, benar nggak Kak? Ya, kita manfaatkan maksudnya fasilitas yang sudah ada sekarang enggak. Jadi salah satu opsinya memang kita buka outlet dan diiringi juga dengan digital, atau sekarang media online kan banyak kan. Jadi kita pakai promosi di situ, atau untuk orang pesan juga online kan bisa kan. Jadi itu sangat membantu sekali sih menurut saya. Benar banget guys. Itu kalau itu memang ngambil pendidikannya memang sesuai dengan paknya ya, berarti ya dengan tujuannya kan tujuannya bisnis ya Kak ya. Iya. Cerita sedikit deh Kak. Sebelum usaha martabak ini pernah usaha yang lain nggak Kak? Iya, jadi sebelum martabak ini sebenarnya baru jalan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Cuman kita ngomong dari awal lagi. Dulu itu awalnya bukan martabak Mbak. Jadi awalnya itu saya tuh jual pisang tanduk dulu. 2020 masih dalam kondisi pandemi dulu kan. Cuman setelah lebaran 2020 itu mutusin buat usaha itu bertiga sama temen. Jadi teman kecil itu memang udah pengen usaha, cuma kita nih bingung nih mau usaha apa. Akhirnya keluarlah ide pisang tanduk. Dulu waktu masih di Jakarta dulu kan ada juga temen dulu kerja pisang tanduk. Jadi saya ambil ilmunya di situ, diterapin di sini. Viral banget itu ya guys waktu itu ya. Lagi. Dan untuk sekup Lampung pisang tanduk itu kan banyak ya Kak ya. Banyak menguntungkan banget itu. Iya, jadi dulu awal buka itu sebandar Lampung itu cuma ada 4 ownernya. Enggak, maksudnya cuma ada 4 orang yang buka pisang tanduk gitu kan. 4 Termasuk outlet saya, lah. 4 outlet. Iya. Jadi karena mungkin berkembangnya pesat viralnya juga cepat, jadi nggak lama ya tumbuh lah banyak di situ kan. Dulu juga sempat sampai punya 8 outlet. Sebenarnya Lampung sampai ke banyak. Cuman ya alhamdulillah sih dulu sampai ke Palembang juga ada 1 outlet dulu. Cuman karena memang mungkin viralnya cepat atau boomingnya, kita ngambil momen booming itu, tapi itu nggak bertahan lama.
Jadi gitu. Jadi hanya mungkin pondasinya saya kurang kuat, mungkin karena itu dulu usaha pertama mungkin ya. Jadi saya nggak punya banyak ilmu di situ, cuman punya keberanian dan alhamdulillah mungkin rezeki juga. Akhirnya sempet down dan titik terakhirnya itu kemarin di tahun 2022. Akhirnya sampai bulan puasa. Kemudian ada penawaran nih ke kita nih, gimana kalau belajar martabak nih. Kita kan basicnya kuliner kan. Akhirnya oke tuh kita mulai mau belajar, kita beli resepnya, belajar sama orangnya, dan setelah lebarannya alhamdulillah kita mulai buat martabak. Kak Krisna ini dulu adalah YouTuber dan beliau ini pernah bekerja. Saya kepo guys, kira-kira itu punya kepikiran mau terjun ke bisnis? Itu kan 350 atau 720 gitu. Kan berbalik ya gitu. Itu gimana ceritanya kok bisa tiba-tiba pingin jadi pebisnis, pingin jadi punya usaha? Jadi kan kita masih kecil tuh kan ada ini sih Kak, apa namanya, tiap orang punya cita-cita kan. Cuma kan cita-cita berubah-ubah kan. Benar. Waktu SD pengen jadi ini, SMP pengen jadi ini. Dulu masih kecil tuh pengen jadi olahragawan gitu kan. Saya dulu pernah pengen jadi bidadari saya. Sekarang jadi kan. Saya jadi bidadari rumah tangga, bukan bidadari surga saya. Terus kan. Nah, terus akhirnya di waktu SMA itu kepikiran nih, dulu SMA itu lagi boomingnya coffee shop. Benar. 2015 itu coffee shop tuh udah mulai merambah. Punya gini, gue gimana nih biar bisa punya usaha sendiri gitu kan. Cuma kita mau sampai ke sana itu kan nggak bisa langsung kan. Akhirnya butuh modal. Butuh privilege juga. Iya, benar. Tanya teman-teman semuanya pada kuliah, mungkin karena saya dulu memang terlahir dari keluarga yang bisa dibilang sederhana juga. Akhirnya nunda kuliah buat kerja. Akhirnya dulu ke Jakarta 2015 itu saya ke Jakarta dulu di situ. Terus sama nyambi jadi YouTuber juga. Gitu. Dulu sempat kerja di banyak ini sih, maksudnya sempat pindah-pindah juga karena kan kita kan nyari peluang juga dulu. Sempat kerja di restoran pernah dulu. Terus sempat nyoba bukan usaha ya, kerja di perusahaan investasi juga pernah dulu. Cuman memang mungkin belum rezekinya, akhirnya ya masih nyari terus dulu. Pengalaman lah ya Kak ya. Intinya. Terus sempat ikut MLM juga gitu. Yang cepat dapat duitnya, kaki. Sempat ikut Petren juga pernah dulu. Akhirnya pokoknya banyak bidang lah ya udah dicoba. Pokoknya apapun itu harus dicoba juga. Akhirnya dulu bertahan kurang lebih 5 tahun. Terakhir itu saya kerja di brand fashion Jepang itu yang baru buka sekarang di Mall Bumi Keraton tuh, Uniqlo, tahu kan? Uniqlo. Ya, di situ dulu. Nah, di situ saya banyak belajar dulu gimana caranya manajemen bisnis. Karena kan di situ saya dulu nggak cuman nyari jualan doang, enggak. Jadi kita itu gimana caranya mengelola bisnis itu bareng-bareng gitu. Jadi kalau perusahaan asing itu biasanya gitu ya. Gitu. Kita nggak cuma jadi pelayan sih. Dengar dari teman-teman sih ya. Nggak cuman suruh ngejualin barang gitu, tapi juga kita belajar marketing gitu kan, belajar dalamnya juga kayaknya ya kayak usaha kita gitu. Pokoknya gimana kita itu seolah-olah kita yang punya usaha itu, nggak cuma bekerja di situ. Akhirnya saya kemudian di situ kurang lebih 2 tahun, kemudian memutusin buat resign tuh karena namanya saya nggak bisa diem di satu tempat sih dulu. Iya kan, karena kelihatan kayaknya ya, loncat sana loncat sini dengar ceritanya ya. Akhirnya terakhir saya ngojek tuh di Jakarta itu ojek online dulu kan. Itu lagi booming juga waktu itu. Iya, 2019. Dia sebenarnya yang booming ternyata. Bukan latah ya Kak ya. Biasanya kalau ngikut yang dari yang booming ke booming itu latah enggak? Enggak, karena alur kehidupannya saya ngikutin itu aja. Kayaknya bukan guys, kayaknya dia pinter melihat peluang. Iya kan gitu. Cuman kalau ngojek dulu di Grab itu suatu ini apa sih ya? Karena kebutuhan sih. Niat saya dulu sambil saya cari kerja lagi, saya tuh ya udahlah sambil ini kan sambil jalan. Cuman saya betah setahun nih.
saya nggak kerja, cuma awalnya coba-coba guys. Karena ternyata itu pendapatnya lebih besar. Oh iya benar, katanya gitu. Malah tiap hari ya kak ya, malah ya kak dapatnya ya. Iya tiap hari, karena tiap kan hari. Kita ngatur diri kita sendiri gimana. Benar. Kalau usaha kan nunggu sebulan baru gajian, ternyata itu tiap hari. Kalau dihitung lebih banyak biasanya ya kak. Ya. Di situ, nah dari situ udah mulai niatin buat usaha itu, jadi saya kumpulin hasil itu dikumpulin setahun itu alhamdulillah terkumpul. Cuma ada cerita sedih juga sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini dari tadi seneng terus ya. Mudah-mudahan teman saya ini nonton ya. Jadi hasil saya nyari ngumpulin itu dulu kan kurang terkumpul lah uang kurang lebih 7 juta dulu. Pandemi datang tuh, datang pandemi kan dulu APD susah ya, masker lagi mahal ya. Benar. Sekitar sampai 400.000 per kotak kan. Teman saya ini teman sekolah saya dulu SMA itu menawarin ada nih masker murah katanya. Saya ada banyak nimbun dulu. Lagi nimbun dulu kan. Biasa itu mah bangsa kita. Kok lagi rame ditimbun. Iya. Terus, muliakan dia. Terus karena saya nggak pernah berpikir negatif terhadap siapapun dulu. Akhirnya saya percaya aja karena kan maksud saya buat nambahin modal gitu kan mungkin tapi saya nggak jual terlalu mahal tapi saya juga bisa ada timbal balik situ kan. Akhirnya uang saya transfer 6,5 juta saya transfer sampai hari ini barang nggak datang. Kamu kok temen kayak gitu kamu. Cuman ya saya tetap alhamdulillah sih itu. Iya. benar. Alhamdulillahnya mungkin ya kak ya, ini pembahasnya oke lah. Siapapun temannya Kak Krisna di luar sana ya, mohon mudah-mudahan ya kak ya dapat hidayah ya kak. Terima kasih gitu, juga sama temen kak ya. Intinya dari kesulitan itu ditipu atau apa ya kak? Setelah itu kan kakak bisa punya usaha walaupun dengan teman yang lain punya outlet. Ya. Berarti kan Allah itu nggak akan ingkar. Kalau memang itu punya kita, walaupun itu sebiji zarah pun katanya itu akan dikembalikan lewat tempat yang lain kalau kita ikhlas ya. Ikhlas dalam artian ikhlas mah ikhlas gitu. Utang ya tetap aja ada hitungannya gitu. Bener nggak kak? Iya benar. Iya. Jadi ya manusiawi sih kalau sedih marah ya waktu itu ya udah ngumpulin banyak. Cuman kita balikin mindset lagi kalau ya saya terima kasih justru dari situ kan jadi pembelajaran kita lebih hati-hati lagi. Benar. Cuman kan rezeki ada sih yang ngatur dia. Saya dulu punya motor yang saya gunain buat cari Grab tadi usaha, itu ya. saya jual. Dari situ saya jual. Terus Grab lagi? Enggak, jadi saya situ jual ya itulah sisa uang yang ada itu saya gunain buat usaha di sini. Alhamdulillah ya pulang ke Lampung dari Jakarta. Memang niatin ninggalin Jakarta buat ke Lampung itu ya buat bangun usaha di sini. Terkadang kalau kita ketemu masalah itu bisa buat kita itu ya kak ya dapat solusi lah di jalan yang lainnya. Krisna Lewinsky susah ya. Kalau boleh tahu kak sukunya apa kak? Saya Palembang Ogan sih. Palembang Ogan. Dua orang tua sama. Saya pikir itu ada luar negerinya Lewinsky itu enggak? Emang kalau dari ayah dulu suka aneh sih, mungkin imajinasinya tinggi kali ya. Iya. Makanya ngasih nama gitu. Tapi mirip orang Indo kok ya. Indonesia. Asli ya. Asli. Oke. Kita udah banyak cerita nih ya kak ya tentang ceritanya Kak Krisna selama ini. Sekarang kita mau tahu deh kak, teman-teman di rumah mau tahu martabak Kedaton 97. Iya. Kenapa dikasih nama 97 kak? 97 itu sesuai tahun lahir. Saya kan lahir tahun 97. Jadi kalau martabak Kedaton karena Kedaton itu ya karena kita bukannya di area Kedaton kan. Gitu. Dulu itu martabak di inilah namanya. Dulu kan pisang tanduk di inilah. Sama temen masih begitu pindah ke martabak jadi martabak di inilah juga. Di inilah. Cuman kok kayaknya ada sesuatu yang kurang nih ya. Kan kita kan beda kan dari pisang langsung loncat ke martabak kan akhirnya nyari referensi nama apa. Dulu kan jalur 2 Keraton dari Raja Basa sampai Tanjung Karang jalur 2 Keraton kan? Benar. Akhirnya pakai nama Keraton dan kita sama-sama bertiga tuh sama-sama lahir tahun 97. Akhirnya pakai 97 itu. Berarti yang pisang kemarin itu bertiga, sekarang ownernya 3 juga? Tadinya sempat dalam bertiga juga martabaknya, cuman karena
mungkin udah waktunya buat kita jalan sendiri-sendiri, akhirnya ya saya berani buat buka sendiri. Martabak ini aku lihat ada martabak manis sama martabak telur ya Kak ya gitu. Kalau boleh tahu kisarannya dari harga berapa nih Kak? Pokoknya all item mau martabak manis atau telur itu mulai harga 25.000 per kotaknya. Per kotak ya. Sampai kalau yang klasik itu 55.000. Kita kan ada martabak premium tuh. Premium itu kan kayak Nutella segala macam itu mulai dari harga 45 sampai 110. Tapi best seller tetap orang sih lari ke klasik. Klasik ini coklat kacang ya Ya, Kak ya? ini best seller kita coklat kacang. Coklat kacang. Usaha martabak ini tadi sekitar 1 tahun lebih ya Kak? Dari pisang ada kendalanya gitu. Tapi kalau Kakak dibilang kendala punya 8 outlet itu belum punya skill guys. Dia punya 8 outlet gitu ya kan. Aku mau tahu dari pisang ke martabak ini kesulitan atau apanya? Yang pertama sih, kalau dulu kan kita buka pisang itu kan karena temu booming, jadi temu waktunya viral kan langsung meledak, langsung naik gitu kan. Cuman turun juga cepet. Kalau martabak ini kita memang benar-benar kita membangun dari pondasi dari awal. Gimana cara kita manajemen keuangan, manajemen pemasaran juga gitu kan. Gimana cara kita bisa bertahan di era sekarang ini kan. Jadi slow pelan-pelan cuman makasih. Jadi pelan-pelan yang pasti niatnya kan untuk jangka panjang. Jadi nggak mesti langsung naik itu karena kan martabak ini kan makanan sepanjang masa guys. Kata orang kan nggak ada matinya ya. Iya, nggak ada viral, nggak ada, pokoknya makanan sepanjang masa ada lah martabak pokoknya. Iya, di mana-mana ada martabak sekarang kan. Bener. Ini choice kan Kak, kuliner tuh kan banyak gitu. Kenapa pilihnya martabak? Saya juga kan banyak ya macam-macam ya, coffee shop ada, misalnya minuman-minuman atau apa gitu. Saya bilang tadi sih, saya itu cuma ngikutin alur kehidupan aja sih Mbak. Saya tuh malah dari awal nggak pernah kepikiran untuk bisa terjun ke martabak ini kalau bukan karena temen saya tadi kan. Cuman ya itulah makanya inilah faktanya kan alhamdulillah jalannya kesini ya udah saya ikutin aja gitu. Sekarang Kak masih dipegang sendiri atau ada yang mengelola? Ya sekarang masih sendiri, kebetulan ada teman juga yang bantu 1 orang gitu. Kalau untuk usaha martabak ini Kak ada perizinannya nggak kira-kira kayak kuliner yang lain gitu? Kalau saya alhamdulillah sih udah kemarin NIB-nya udah, terus udah terdaftar di sertifikat halal Indonesia. Alhamdulillah. Wah keren juga ya. Jadi memang benar-benar entrepreneur ya, nggak cuman punya produk terus dijual, tapi memang kalau pebisnis itu kan gitu Kak, iya, gitu. Yang penting berpikir untuk kepanjangannya gitu ya Kak, ya ke depannya gitu biasa. Oke Kak, kalau kami boleh tahu Kak, outletnya di mana Kak? Ada di Jalan Sultan Agung nomor 7, Labuan Ratu, Kecamatan Keraton, Bandar Lampung. Jadi di seberang Mall Bumi Keraton, cuman dia ada masuk ke Sultan Agung. Ada di medsosnya nggak Kak kira-kira? Kalau teman-teman mau pingin tahu gitu. Kalau untuk Instagramnya di martabak.kedaton97. Dan juga kita available on ini ya, online, jadi di GoFood, Shopee Food dan GrabFood itu kita udah tersedia di situ. Wah. Boleh teman-teman pesan di situ nanti. Wah, mudah ya. Jadi nggak susah-susah lah intinya kalau kayak gitu. Kalau Kakak ada promosi dari martabak? Oh ya. Jadi untuk teman-teman tanggal 24, 25, 26 Februari ini kita mau ada grand opening. Jadi grand openingnya itu saya punya promo beli 2 gratis 1 untuk varian apapun untuk teman-teman. Jangan lupa hadir, jangan lupa datang untuk meramaikan promonya. Itu aja sih dari saya. Oke, wah, beli 2 gratis 1. Beli 2 gratis 1. Jadi sum-suman guys. Nanti beli 1, yang satunya bagi 2. Bisa tuh rame-rame. Bisa tuh rame-rame. Mau icip-icip ya guys ya. Aku icipin dulu. Dari tadi baunya tuh udah enak guys, sudah seng gitu kan. Nahan-nahan aja. Oke, aku nyicip ya, Kak. Iya. Ini Kak Krisna sendiri yang buat? Iya. Wih, langsung dibuatin owner guys. Sama ngobrol-ngobrol nih Kak, kita ngobrol santai. Teman-teman di rumah sana udah ngeliatin Kak Krisna gitu ya, mantengin. Kira-kira itu statusnya apa kira-kira? Biar nggak keselak guys ya kan? Hari ini masih single sih. Cuman udah
nggak sedang mencari tapi sedang mencari tapi sudah ada gitu. Oh, iya. Oke deh. Jadi nggak bisa guys, tahan nggak bisa ya. Berarti kalau udah kayak gitu. Udah ada yang punya tapi walaupun belum gitu. Masih single tapi udah ada yang punya gitu. Tapi masih ada kesempatan. Kata yang di belakang kamera, janur kuning belum melambai itu masih bisa milik bersama katanya. Udah. Cuman ya ini saya mau ngucapin terima kasih sih untuk perempuan yang lagi ada dengan saya sekarang. Mungkin mudah-mudahan dia ngeliat. Terima kasih karena dia tahu susah senengnya saya dan dia masih mau bertahan buat bantuin saya sampai hari ini. Itu yang buat saya sebenarnya agak terharu sih dengan iya, jangan dilepas Kak kalau udah ada perempuan kayak gitu Kak. Jangan lihat yang lain. Yang cantik banyak Kak. Tapi yang mau bertahan dalam keadaan sulit, bisa memahami semua kondisi keadaannya Kakak, jarang Kak. Bener, ini bener deh ya. Yang sekarang zamannya cowok-cowok ngomong poligami, jangan. Ini saya kasih tahu, cukup satu aja yang begitu Kak. Mudah-mudahan rezekinya berkah Kak, biasanya begitu kan. Kalau niatnya ke sana sih insyaallah. Iya. Karena kan di setiap kesuksesan orang laki itu ada wanita di belakangnya. Ada wanita hebat di belakangnya. Bener nggak Kak? Iya. Oh, iya. Selain orang tua, selain ibu. Saya kayaknya pinter bener ya kalau ngomongin gitu ya. Tiba-tiba terinspirasi kalau ngomongin perempuannya saya. Habisin dulu guys, kita dulu. Karena kalau ngomongin perempuan sih sensitif ya, terutama juga ibu. Sampai hari juga masih orang tua masih lengkap Kak. Alhamdulillah masih lengkap. Ada di sini atau di mana? Orang tua masih di Kota Bumi. Cuman ya komunikasi alhamdulillah terus lancar sih karena saya tuh kalau sedikit kalau ada apa langsung telepon ibu, kalau ada apa harus Kak panggil ibu karena ya itu yang saya punya sekarang. Benar. Jadi intinya siapapun itu gitu, wanita-wanita hebat dimanapun itu, ibu itu adalah Tuhan nyata buat saya ya. Ibu adalah Tuhan nyata di dunia, ya kan? Kamu nggak akan terbentuk jadi manusia kalau nggak ada ibu kamu gitu. Betul. Ya. Kita ngomongin masalah Tuhan, Allah nggak nyata tapi kita percaya ada. Tapi ibu itu nyata. Jadi apapun yang kamu orang lakuin, restu ibu, doa ibu itu harus gitu. Karena itulah yang buat kita selamat dunia akhirat. Amin ya Allah, amin. Ma, anaknya Ma. Buat ibu. Ya kan? Nanti di-share ya Kak ya. Di-share ke ceweknya, ke ibunya. Ya buat ibu juga saya mau ngucapin terima kasih juga. Sebenarnya saya agak sedih sih karena jujur ya, karena saya baru mau mulai lagi dari awal ini. Mudah-mudahan Allah kasih kelancaran. Amin. Terima kasih buat ibu udah bantu doain yang nggak pernah putus katanya kan. Amin. Terus setiap ada masalah larinya ke ibu. Oh iya harus. Itu jadi, jalan yang paling benar itu. Itu sih. Jadi buat teman-teman kalau masih punya orang tua, punya ibu, jangan lupa dipeluk kalau. Iya benar. Kalau lagi itu kalau orang-orang dulu ngomong ya, mbah saya kan orang Jawa, mbah saya ngomong gitu. Jadi apapun kamu, dunia kamu tetap di telapak ibu kamu, gitu. Jadi dalam artian adalah seperti ini gitu. Jangan pernah melupakan ibu, gitu. Tempat kamu susah ya dia gitu. Kita kalau seneng lupa ya Kak, sama orang tua ya Kak ya. Kadang gitu. Tapi kalau susah balik lagi ke ibu itulah tempat yang paling nyaman untuk dipeluk ya Kak ya. Benar. Jadi itu ibu jadi tempat yang luar biasa. Aku nyicip ini tapi aku nggak pakai cuka ya. Tadi udah makan martabak manisnya Kak. Yang kacangnya kerasa banget ya. Banyak ini berapa Kak kalau martabak manis Kak tadi? Kalau kacang coklat kita di 50.000. 50.000 ya Kak. Itu yang besar. Cuman kan kita tersedia untuk yang sedang, jadi bisa mulai dari harga 25.000 itu udah bisa dibawa pulang. Bener. Jadi tetap bisa nyicip ya. Jadi nggak usah khawatir untuk teman-teman yang mungkin ngerasa ini kemahalan, nggak, karena brandingnya itu martabak premium cuman dengan harga yang terjangkau. Gitu. Iya. Kalau mahasiswa mah gitu, kayak kita taunya ekonomi saja. Kan bisa patungan. Iya, mahasiswa sekali tuh. Tapi memang itu ya Kak, yang kadang-kadang kita laku banyak itu karena berpikir begitu ya Kak. Walaupun premium masih bisa dijangkau gitu ya Kak.
Ini enak banget guys, nggak pakai cuka. Di sini ada ininya, apa itu namanya? Ini acar ya kak? Sama ini cuka. Acar sama cuka, aku nggak pakai aja, ini kerasa bener telurnya gurih gitu. Ini kalau martabak telur berapa kak? Starlam 25. Tebel-tebel ya guys, enak. Ini isinya kayaknya ada sosis, daging ya kak ya? Itu dicampur. Jadi mulai dari sosis, kornet, jamur, ayam, sama daging. Pantes rasanya ini bener apa spicy-nya kerasa bener gitu ya kak. Kan ada yang isinya cuman ayam atau apa kalau gitu kita, ya. banyak pilihannya. Banyak pilihannya gitu. Oke. Di apa namanya, di martabak manisnya juga pas ya, coklatnya, kacangnya, sama rasa martabaknya tuh empuk. Terus apa sih kalau ngomong lumer itu? Hanya lumer lah di mulut gitu, enak ya kak ya, pas pokoknya rasanya guys. Oke guys, udah icip-icip, luar biasa yummy guys. Rugi pokoknya kalian kalau nggak icip-icip martabak 97, martabak kedaton 97 ya. Oke kak, sebelum kita tutup kak gitu, motivasi kakak deh untuk teman-teman Cawo Ekam di rumah. Terima kasih untuk teman-teman di rumah yang mungkin nonton video ini. Jadi harapan saya mudah-mudahan usaha yang semua teman-teman, baik saya atau kita semua itu lancar. Jadi niatin nilai ta'ala yang benar-benar kita nggak bersaing ya, maksudnya kita benar mencari uang untuk niat apapun itu ya. Bener. Yang baik-baik. Jadi saya itu sekarang lagi viral tuh John LBF ya. Saya tuh sempat ngutip ada quotes dari dia. Ya, apa tuh? Yang sampai sekarang masih saya pegang. Memang sekarang saya ini belum berhasil. Cuman saya pastikan saya bukan orang yang malas. Oh iya, benar. Jadi teman-teman itu sih. Benar, karena kata Allah janjinya gitu ya kak ya, gitu. Setiap usaha itu pasti ada hasilnya. Nggak sekarang, nanti itu pasti. Gitu. Oke kak, luar biasa quotes-nya. Harapan kakak deh untuk martabak kedaton 97. Ya, mudah-mudahan untuk martabak kedaton 97 ini terus dikenal oleh masyarakat, bisa bersaing. Cuman kita bersaing, maksudnya kita bersama-sama gitu untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di Lampung juga kan. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ingin usaha juga jangan takut untuk mencoba. Karena awalnya juga coba-coba. Yang penting kita jalan aja dulu. Ide itu bisa datang di tengah perjalanan. Benar. Intinya berani ya kak ya, berani mencoba. Dan kalau punya inspirasi, baiknya cepat dilakukan. Betul. Karena kalau udah nanti ya nggak jadi. Sering sih itu. Sering begitu ya kak ya. Benar. Oke, luar biasa sekali lagi guys, luar biasa. Sebelum ditutup kak, saya mewakili Cawo Ekam mengucapkan terima kasih sama Kak Krisna yang udah ngasih motivasi untuk teman-teman di luar sana. Gitu. Generasi muda yang berpotensi untuk membangun Lampung paling enggak gitu ya kak ya, nggak cuman untuk diri sendiri tapi untuk Lampung. Seperti itu. Mudah-mudahan usaha martabak kedaton 97-nya diberikan kesuksesan, kelancaran, keberkahan, dan pokoknya sesuai dengan apa yang Kak Krisna harapkan. Amin. Terima kasih. Oke, kita tutup bincang kita pada sore hari ini. Saya Dwi Arel bersama Krisna Lewinsky. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.